Jangan sekali-kali memberikan itu. Karena biasanya prajurit atau katakanlah anggota kita ini di lapangan, begitu lihat ada kesempatan sedikit saja, ada 2% saja keberhasilannya, dia akan tembus tuh. Dia akan tembus. Kalau kita tidak cegah betul, kita jaga betul, dia akan lakukan misal itu. Begitu sampai dengan ke atas. Coba kita lihat beberapa kasus selama ini di lingkungan kita. Pertama, kita lihat kasus narkoba. Ya, seorang perwira tinggi, Kapolda. Ada orang Padang di sini. Angkat tangan. Orang Minang. 1, 2, ada lagi? Ya. Coba berdiri. Ya. Oke, terima kasih Serdik. Mengapa saya secara khusus saya katakan berdiri orang Minang? Karena berhadapan dengan langsung dengan saya. Ceritanya begini. Begitu saya jadi Menko Polkam, datanglah yang namanya ketua adat dari Sumatera Barat datang ke kantor saya. Menawarkan kepada saya untuk dijadikan datuk. Ya, jadi datuk. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu datang seperti itu. Sebelum-sebelumnya mereka tidak kenal saya, celakanya itu. Tidak kenal. Begitu jadi Menko Polkam, saya jadi orang Minang itu baru sekarang tuh saya bilang. Saya orang Minang dari dulu, saya pasang nama Caniago sejak taruna saya pasang. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya? Saya sindir seperti itu agak sedikit ya merah lah. Tapi yang lebih merah lagi mukanya adalah pada saat saya ditawari untuk dilantik menjadi datuk di Minang. Di situ saya tersentak. Loh, betapa berharganya seorang datuk itu saya bilang. Oh iya Pak, datuk ini begini, macam-macam. Sampai saya tanyakan apa untungnya buat saya dan apa untungnya untuk orang Minang kalau saya jadi datuk. Nggak bisa jawab dia. Kemudian saya katakan begini, Anda tahu nggak bahwa Anda pernah salah besar dalam memilih seorang datuk yang katanya itu adalah kebanggaan suku, kebanggaan adat di Minangkabau. Kenapa salah? Kamu melantik seorang jenderal datuk dan dia adalah biang keroknya narkoba. Jadi kamu akan persamakan saya dengan narkoba itu. Diam dia. Justru saya tanya sama Anda, gimana ceritanya Anda bisa melantik seseorang tanpa Anda tahu latar belakangnya, dia dilantik menjadi datuk. Datuk adalah jabatan kehormatan dalam adat di Minangkabau. Bukankah Anda sendiri yang menghancurkan adat itu? Tidak bisa bicara, tidak bisa diam dia gelisah. Akhirnya dia minta izin pulang. Saya kira silakan, sampaikan kepada orang Minang, saya tidak bersedia. Padahal semacam ini adalah hal yang penting dalam rangka kita menegakkan diri pribadi kita sendiri. Keuntungannya pun tidak ada. Tapi mungkin kebanggaan pada diri kita untuk diangkat oleh sesuatu, itu ada kebanggaan. Tapi kita harus sadar bahwa kalau ini sudah salah mereka lakukan, jangan kita jadi dimasukkan ke dalam tempat yang salah. Berbeda kualitas saya dengan orang yang jadi datuk itu. Saya bilang, berbeda. Saya berjuang setengah mati demi kepentingan negara dan bangsa, tetapi dia melakukan sesuatu yang menghancurkan negeri ini. Saya katakan seperti itu kepada dia. Berbeda sangat, berbeda terbalik, saya katakan. Baru diam. Kurang puas saya. Kebetulan saya diundang oleh Universitas Andalas untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa, katanya begitu mahasiswanya, dosennya, guru besarnya. Saya bilang saya nggak bisa bicara di depan ruangan audiens yang sebesar itu dan variasinya terlalu tinggi, bedanya jauh banget. Boleh nggak saya datang ke Universitas Andalas, saya akan bertemu dengan para dosen dan guru besar dan rektorat. Bisa Pak? Saya katakan semuanya di sini. Jangan merasa tidak bersalah kejadian yang kemarin itu, saya katakan.
Kalian juga bersalah. Kenapa kalian diam saja melihat itu? Nah, saya ingin gambarkan bahwa sekecil apapun yang terlibat di masyarakat, kita harus peduli. Ya, peduli, apalagi itu katakanlah senior para peserta didik di tingkat atas. Yang dari dulu dikatakan hebat. Lupa kita. Ada yang hebat keterlaluan itu memang kita harus curiga. Ada yang hebat mencuat seperti bintang, lari ke atas seperti meteor itu. Enggak. Saya kira tumbuhnya orang dengan baik adalah secara bertahap, maju baru, ada pentahapan begitu. Kalian nanti akan menjadi penentu di dalam menentukan karier seorang perwira, atur itu dengan bagus. Kalau itu tidak dilakukan, maka terjadi orang ini alasan apa orang ini bisa naik? Alasan apa dia punya prestasi baik? Ini kasusnya bukan hanya di kepolisian loh ya. Di TNI pun terjadi ini. Sama. Apalagi terus di bawah muncul lagi ada Kapolres lagi. Saya titip betul pada hal seperti ini adalah, ingat, rakyat kita bukan rakyat-rakyat yang sedang kaya, tidak. Sedang susah. Sementara kita bersama-sama dengan mereka, tetapi kita tidak memperhatikan hal itu. Kemudian kita seolah-olah menjadi orang eksklusif di masyarakat yang kita pimpin itu. Padahal kepemimpinan kita juga mereka memimpin masyarakat kita. Masyarakat kita juga memerlukan kita. Nah, pada titik ini saya ingin mengingatkan, walaupun memang negeri ini ditentukan oleh kita,